muslimina wal muslimat Allah ya birallah wa yarhamhum wa alaniyat Allah yunawwiru qulubana wa qalibana wal huda wat tuqa wal ghina wal mawdala min islam ila manhatin radhihanin min jahi sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah wa billahi syaitanir rajim Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan adalah yang mewajibkan tegak yang menanggung atas meninggalkan dunia itu, yaitu ilmu yang memberi manfaat. Al ilmu nafi'u walladhi yanbasitu bisuduri syu'amuhu wa yuksibu anil qalbi qanamuhu. Bermula ilmu yang memberi manfaat itu, yaitu yang menghampirkan di dalam hatinya kepada cahaya, maka dengan cahaya itu adalah maka membuka akan perkenalan akan kenyataan yang ada daripada hakikat dunia dan hakikat akhirat, dan membukakan daripada dan membukakan pula ia daripada dinding hati yang menegah daripada paham. Al ilmu nabi walani yang basitu disuduri syi'ahumu wa yuksibu anal qalbi kinahumu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membawa seseorang itu terbuka di dalam hatinya daripada dinding, kada ada dinding lagi hati. Dan dengan ilmu yang bermanfaat tadi, hati itu menjadi qanaah. Arti qanaah di sini kemarin qanaah macam-macam. Apabila qanaah menurut ilmu syariah, ada qanaah artinya cukup, apa dan kalau qanaah ilmu hati artinya cukup di dalam hati. Itulah berapa dapat, berapa usaha, berapa dapat hari-hari, berapa dapat sahabat dapat usaha pulih ke rumah di dalam hati kada menggunung. Itu ngarannya qanaah menurut ilmu hati. Kalau di sini qanaah menurut ilmu makrifah atau ilmu hakikat, bahwasanya yang dikatakan qanaah tadi, carilah di sini ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat itu tadi membuka akan hakikat daripada dinding. Dinding itu, yang membuka dinding itu ngarannya qanaah. Ilmunya dicari, ilmu yang manfaat. Saya kira hati yang menegah daripada paham, lalu itu sudah di dalam hati dan di dalam pikiran menjadi mengerti apa hakikat, apa kenyataan dari dunia dan akhirat, supaya jangan tertipu. Contoh, kamu sesudah hari-hari duitnya usaha dunia aja nonton TV dunia, makan guring dunia, kayak apa sih anggaran nang ikan gawi hari-hari dari urusan dunia ataupun urusan akhirat. Anggaran jangan tadi dinding. Nang maulah mandinding itu, carilah ilmu nang kawa menghilangkan dinding tadi, dan maulah ikam menjadi orang nang paham. Cari ilmu itu, maka hilang daripadanya segala keraguan, syak dan segala waham, hingga tiada tersembunyi lagi atasnya sesuatu, dan nyatalah lawan hatinya akan sesuatu masalah urusan dunia ataupun urusan akhirat, nyata baginya akan hakikat tiap sesuatu. Nah itu cari ilmu anggaran dengan ilmu tadi, hati ini terbuka dan hati ini kada terdinding. Dan apabila hati kada terdinding, maka diberilah akan paham.
Apabila sudah diberi paham atau kau paham, maka hilanglah di dalam hati ini akan segala keraguan dan segala ragu-ragu. Kalau syak ini keraguannya 50%, kalau wahmun ini 25%. Contoh, ikam muslim pegawai dunia karena hari-hari di dunia, lalu ikam awak pegawai dunia tapi ikam masih ragu akan hakikat dunia, atau ikam menggawi gawe akhirat seperti beribadah dan lain sebagainya, tapi di dalam hati ikam masih ada ragu. Kenapa jadi ragu? Karena tadi ragu tersembunyi atasnya sesuatu dan nyatalah sesuatu tadi akan hakikatnya kenyataan dari sesuatu daripada tiap-tiap sesuatu tadi. Ilmunya dicari, kalau disuruh sedikit anggaran hati terbuka, hati kada terdinding lagi, hati kada ada sangka-sangka lagi lawan Allah, kada ada sangka lawan dunia, kada ada sangka, jelas kelihatan. Cari ilmunya entah disuruh sedikit kayak itu lah. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, bermula ilmu itu bahwa engkau ketahui satu akan Tuhanmu, nah itu lah. Dan janganlah engkau itu lalai, itu kan. Dan janganlah engkau lalui daripada qadarmu. Satu ini saja ujian Imam Junaid al-Baghdadi berkata, ilmu yang bermanfaat tadi satu, ilmu yang engkau ketahui akan kedudukan Tuhan ikam, dan ikam mengetahui kedudukan diri di ikam, supaya ikam itu jangan melalui, jangan melewati batas dari seorang hamba. Itu ilmu dicari. Ada kita kalau dunia di dalam hati rasa seorang nang bagawi makan, rasa seorang dalam hati nang makan apa-apa uyuh, rasa seorang nang uyuh. Beribadah pulang kayak tujuan awak beribadah dalam hati rasa seorang nang beribadah. Lalu insiden, maka itulah ilmu nang wajib ikam cari. Anggaran ikam tahu akan kedudukan Tuhan ikam satu, nang kedua supaya ikam itu menjadi seorang hamba dan jangan melampaui kadar seorang hamba. Kadar seorang hamba itu apa? Kadar seorang hamba itu adalah la haula wala quwwata. Menangan hamba ini kada ada daya masalah dunia, kada ada daya dan kada ada kekuatan, kada ada daya dan upaya pada urusan dunia, pada urusan akhirat pun kada ada daya dan upaya juga. Ini hakikat seorang hamba. Janganlah disidin ikam menggawi dunia atau akhirat. Nah, anggaran di dalam hati ikam dua-dua na ikam gawinya tah ikam nang bagawi nang ibadah ikam, nang mencari duit ikam dalam hati ikam. Nah, apabila dalam hati ikam ada itu, cari ilmu nang kawang menghilangkan itu tadi. Jangan diletakkan, karena di sini area dunia itu bagaikan ular berbisa. Apabila sudah mematok, ularnya ada, bisanya tertinggal di dalam. Itu tuh. Lalu terinding terus. Masalah akhirat terinding, masalah dunia terinding juga. Sembahyang terinding, baudo terinding, bajikir terinding, bawirid terinding, baca selawat terinding, baca istighfar terinding. Sahabat terinding. Pegawai dunia kayak itu juga, berjalan, duduk, berdiri, makan, berapa, minum, ngejajang, terinding juga. Carilah ilmu, nah anggaran ikan jangan tadi terinding ini
ujar si musannif, ditambahkan lagi oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, ilmu nambah manfaat itu satu, ikam jadi nama ikam dengan ilmu itu mengetahui kedudukan Tuhan ikam, dan ikam sadar akan kadar ikam sebagai hamba. Itu ilmunya. Jadi amaran hamba dari ilmu nanti satu, ilmu nang tahu kedudukan Tuhan ikam kanang jadi Tuhan atau Tuhan kanang jadi Tuhan. Ini kata Tuhan kita jadi kita nang jadi Tuhan, nambah garap seorang, nambah apa-apa seorang, nambah memakan dalam hati rasa seorang, nambah ibadah awak dalam hati rasa seorang, berarti menurut seseorang, berarti seorang ini bisi daya upaya marahnya. Apabila bisi daya dan upaya, berarti kan pada tahu diri lawan Allah. Artinya ikam malimpati batas seorang hamba itu batasan seorang hamba nangkaya orang mati. Orang mati itu batasan seorang hamba. Artinya di dalam hatinya itu kayak kedudukan orang mati itu lihat aja apabila diheringakan orang diheringinya, artinya mengharap bantuan orang semata, bukan hanya nambah apa-apa dahereng orang mengheringakan penduduk orang mendudukakan. Ada bajingan penduduk ada lah hubungan agama sebelah tantang akan orang, basikan gigi disugi akan orang, berwudu diwudu akan orang, nyaman kalau kita. Nah jadinya sini hendaklah kadar ikam seorang hamba itu kadarnya hendaklah seperti seorang mayat. Jadi ikam beribadah ataupun ikam bergawi pada luarnya, tapi dalam hati ikam selalu mengingat bantuan orang. Bagi kamu tuh jadi mete mayat itu ada orang mati ikam mete mayatnya tuh behereng orang meherengakan atau atlanta orang akan mengubuyakan memandi orang mandi. Nah hendaklah diri kita di dalam hati kita itu kita nakaya si mayat itu kalau apa-apa dalam hati mengingat akan bantuan si pamandian. Nah itu orang mayat. Artinya kayak itu juga ikamnya saja. Walaupun ikan kau bergarap, walaupun ikan kau berbandar, walaupun ikan kau makan, walaupun ikan kau beribadah, tetap di dalam hati ikam seperti melihat seorang pamandi. Ya. Jangan ada rasa. Jangan ada ingat dan jangan ada rasa. Jangan ada ingat dan jangan ada rasa. Kalau sekadar ingat itu orang duduk di apabila orang bertambah lawan rasa itu duduk di asma wujud tambah salbiyah. Af'al kedudukannya di sifat wujud, amaliyahnya ingatan atau musyahadah. Apa aja nanti gawe dalam hati kadang harus wajib mengingat gawian si tukang pamandian nyawa duduk pada waktu duduk hati wajib ingat bahwasanya nyawa itu didudukakan. Nah itu tapi masa itu nyawa ratusan tahun. Itu hanya lawan musyahadah ingatan di af'al cuma satu, yaitu sifat wujud memakai ingatan. Kalau ditambah dengan pangrasa itu ngarannya duduk di asma. Ada 5 sifat dari kita sampai wahdaniyah, wajib hafal, tahu pecah, kada boleh ada rasa. Nah kalau di asma kada boleh ada rasa. Kalau digabung dua-duanya af'al dan asma, artinya ikan wajib ingat dan ikan di dalam hati ingat dan kada boleh ada rasa
nang balaku itu walillahil asmaul husna. Kadada nang balaku di alam dunia ini nang baik-baik, kecuali nampaklah pada sesuatu nang baik-baik itu nama-nama Allah, nama baik. Berdiri baik, berduduk baik, ngadanya orang ke kamar kecil baik, orang minum baik, apa nak ada baik? Ada. Walillahil asmaul husna. Apa aja? Masa itu ratusan tahun. Paling dikit pada zikirnya sehari semalaman 24.000 sejam 1000 la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu pun harus bujur bacaannya. La ilaha illallah la ilaha illallah sehari semalaman. Setahun itu paling sedikit sudah. Ikam dulu berzikir hanya Allah yang menjikirakan seorang dulu yang melatih Al-Quruni Al-Qur'an. Ikam dulu jatuh mengingat aku, hanya aku mengganiakan ikam ingat. Kadang ikam jadi kadang mungkin kawa mengingat aku, kecuali mun kadang ikam dulu melatih mengingat. Qur'ani ada maya Al-Qur'an. Wadkuruni al-Qur'an washkuruni wala taqurun. Wadkuruni al-Qur'an, sebelum ikam mengingat aku jatuh ikam dulu ingat. Apabila ikam berarti mengingat, hanya aku bantu. Jadi jangan terhenti pada seorang mengingat, tapi terhentilah pada ingatan akan bantuan orang mengingatakan. Menyawa mengingat, amun nyawa ingat, diri nyawa, nanti ada jadi apa-apa. Cari pulang ilmunya nanti, jadi wajib nanti ilmu nanti supaya seorang jangan jadi Tuhan, aja. Jangan jadi Tuhan. Namarannya hamba Abdullah. Ada Abdul, ada Allah. Berarti si hamba ini bersandar lawan Allah. Hambanya hilang, timbul Allah. Nyawa duduk di kursi, berarti nyawa bersandar di kursi. Jangan yang ada kursi kawan bersandar. Ada kan? Nah, jadi ianya akhirnya si kursi ini itu setiap kali duduk pasti kursi yang timbul. Ini kata setiap kali duduk seorang duduk jangan yang ada kursi bang, bersandar lah. Ada. Kenapa jadi seorang mampu, seorang yang besar? Nah, cuma jadi melatih nanti tadi. Wadkuruni al-Qur'an, ikam dulu melatih. Baikam sudah kau melatih, hanya di sini aku ya Allah, aku yang membantu. Yang paling kurangnya setiap apa-apa dalam hati itu jangan kosong saja. Tahu duduk ingat, kayak antara nyawa melihat orang, antara mayat dan tenang melihat mayat doa pemandian, kayak itu hakikat hati nyawa duduk, anggaplah nyawa yang duduk itu mayat. Nama duduk akan nyawa itu dalam hati nyawa Allah. Ingat akan nyata diingat itu hati musyahadah. Apabila kada sudah, apabila lagi ingatnya. Ayo dalam sembahyang ada juga. Dalam sembahyang maginnya sambil pegawai dunia makin ada ingat Allah. Padahal di sini pegawai dunia apa pegawai akhirat kan sama aja. Yang penting ingat. Maksudnya dalam sembahyang ingat, di luar sembahyang ingat. Itu maksudnya. Carilah ilmu itu. Saya Junaid Al-Mudadi. Junaid Al-Mudadi ini beliau ini salah satu aulia Allah. Termasuk daripada pimpinan tasawuf, ulama tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah Junaid Al-Mudadi. Beliau ini salah satu imam tariqah, Arabnya tariqat Junaidiyah. Junaid
Jadi terangkat Imam Junaid ini, beliau ini riyadhahnya berat jual karena di Irak itu karena daripada kita tanahnya banyak pada di Irak tuh padang pasir, tandus, batu besi, di bawah tuh batu besi aja nanti orang pulang rumah batu besi itu di atas lah batu cadas. Lalu Imam Junaid ini menabuh tanah batu cadas tadi itu kan ada tanahnya sana atau cadas saja. Itu orang mula perluasan Masjidil Haram tak adalah kawal atas setahun 2 tahun ada kawal lubang itu aja bornya intan dengan bor kali patah cadas nanti cadas panas belum kenapa ini menyerap matahari lalu ditabuk oleh Imam Junaid beberapa bulan jadi menabuknya itu aja pakai cangkol terbalik matanya. Kenalannya orang anak pelatih kalau mau pantang menyerang sampai jadi lubang itu luasnya seluas ini duduk dan tinggi dari lubang itu sampai pohon bulu si tapi di leher. Jadi kepala aja nang di luar, nambah anak di atas tanah, awak lawan pinggulu dan lubang itu kan lebarnya seluas duduk pikir sini sampai kada terasa lagi bajikirnya ini pun di padang pasir itu dalam tanah, kepala aja nang congol di atas matahari, kada ada tutup-tutupan, kada ada dinding-dindingan, kada ada payungan, pejikir di sini ya. Sampai sampai matahari dan hawa tanah, hawa bumi kada terasa panas lah, kada memberi bakas lagi lawan saja, pejikir aja. Dia rasa sidin kada ada lagi pernah memberi bakas mencapai panas, kada ada matahari sing panasan sama nang kaya kada ada matahari dan sidin song kayo sebilah hendak sidin kayo tang di belakang awak apabila dirasa sudah hawa panas kada ada lagi matahari nang sing nyarakan itu kada panas diambil sidin kayo jatuhkan sidin ke kepala jatuh sidin kepala sidin mun kasakitan pejikir jikir pulang saja. Itu Imam Junaid al-Baghdadi. Sidin berkata ilmu nambah manfaat adalah nangkawa nang mengetahui akan qadar Tuhan dan tahu akan kadar dirimu. Nah itu ilmu manfaat di sini. Ilmu manfaat pada masalah mengenal Tuhan. Supaya seorang jangan jadi Tuhan. Manusia ini atau hamba ini la haula wala quwata, kada ada daya dan upaya itu yang ditanam dalam hati. Kada ada merasa bisi kuat, kada ada merasa bisi daya dalam hati nih, walaupun awak bagara kawana itu hati ini itu nanti tanam, tapi pada waktu awak bagarak itu nanti ingatakan si paman dia artinya gini awak duduk Allah mendoakan awak berjalan dalam hati ini Allah menjalankan bantu menjalankan dan diingat itu afal adalah paling nyaman entah dan kata Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ali At-Turmuji Al-Hakimi radhiyallahu anhu bermula ilmu yang memberi manfaat itu yaitu ilmu yang telah diperoleh di dalam hati. Nah, dalam hati dulu ada pengetahuan dan didapat demikian itu bahwasanya dari hati tadi menjadi cahaya nur
Ilmu itu al ilmu nurun, ilmu itu petunjuk. Mulai kepada definisi ilmu, kalau ada pengetahuan siapa yang memberi petunjuk. Contohnya kamu jalan ada, melihat jembatan, tahu ikam itu jembatan berarti, berarti di dalam hati kamu itu ada petunjuk, itu jembatan ngarannya. Kalau itu sandal ngarannya, apa tunjuknya entah? Rupiah ngarannya. Nah itu contohnya, contoh sekadar contoh. Jadi ilmu itu bagaikan cahaya. Ilmu yang memberi manfaat daripadanya. Sesuatu nur apabila telah terbit cahaya ini tadi, atau terbit timbul atau sudah bersarang di dalam hati ilmu pengetahuan tentang Tuhan atau ilmu pengetahuan tentang hukum agama, maksudnya, maka telah terbit di dalam hatinya, maka didapatnya lah akan gawian itu baik dan jahatnya. Dan jatuhlah dengan demikian itu berbayang-bayang di dalam hati. Contoh, jika belajar sembahyang atau belajar mengaji, contoh asalnya kada tahu jadi tahu. Nah tahu itu tadi itulah ngarannya ilmu. Unikam pada belajar gimana tahu. Apabila kada tahu berarti kada ada cahaya lagi dalam hal. Dan kada ada modal lagi, namun modal aja kada ada apa nanti dagang akan. Jika menang pedagang dengan tujuan berujung apa naikkan dagang akan, mungkin modalnya aja kada ada. Contoh ikam bayang Allah ambil itu bodoh ya kada bujur kayak apa hendak ujung ada ujung ikam modalnya aja kada sempurna kayak apa anak ujungan sempurna. Itu tak baca Quran sekira berpahala ujungannya, tapi modalnya ikam belum belajar. Apa ikam dapat modelnya kayak gitu tak ikam menambah dagang modal kada ada apa ikam dagang kan jauh jadi ujung. Jangannya tak nurun apabila telah terbit telah menjadi berterang dalam hati akan ilmu tadi itu, maka didapatlah pekerjaan itu yang baik dan jahat. Jadi tahu mana gawin yang baik, mana gawin kada baik. Itu apabila di hati sudah, oh ini kada baik gawinnya, ini baik, itu kan ilmu tadi menjadi penerang benar. Dan jatuhlah dengan demikian itu berbayang-bayang. Nah, lalu timbul bayang-bayang di dalam hati, yaitu rupa segala gawian, maka dikerjakannya lah yang baik dan dijauhinya lah yang jahat. Ini contoh ilmu yang bermanfaat. Itu contoh ikam belajar sembahyang batin, ikam anda tahu masalah sembahyang manfaat. Karena apabila kada sembahyang mujikam gawin kada sembahyang tu kada gawin kada baik jika berarti kam tahu aja gawin baik dalam dua nangka ada. Apabila kam tahu gawin sembahyang baik lalu ikam belajar ilmunya. Jangan tahu aja sembahyang tu baik kan mah kada belajar kayak apa modalnya kena. Lalu jadi apabila sudah tahu nangka itu lalu jadi bayang-bayang. Dan itulah yang dikatakan ilmu yang memberi manfaat daripada cahaya hati. Ini ilmu menurut ilmu bermanfaat menurut ilmu hati. Kalau yang di atas tadi ujar Imam Junaid itu ilmu bermanfaat menurut ilmu hakikat. Yang di bawah ini pulang ujar Imam Muhammad Abu Abdullah Sidin menerangkan ilmu bermanfaat, menjelaskan tentang ilmu bermanfaat menurut ilmu hati. Maksud itu apakah itu? Karena menjadi berbeda. Imam Junaid menerangkan ilmu manfaat tentang ilmu tauhid. Ini ilmu hati. Kalau itu sedikit kurang belajar tuh akalnya ada sampai. Jadi di mana sampainya aja. Ada nama sekadar cuma ya tadi anuannya paling rendah benar adalah hatinya
tarang. Itu paling rendah di dalam hatinya ada cahaya sudah. Ibarat apa-apa tuh tahu ilmunya, anak sembahyang tahu ini kayak ini, bodoh belajar juga beratang apa belajar. Nah itu ini gawin baik, ini gawin kadar dengan salah belajar. Berarti hatinya tuh sudah ada basic lampu ini adalah ilmu bermanfaat menurut ilmu hati. Kalau Imam Junaid sudah menjelaskan ilmu bermanfaat menurut ilmu tauhid. Ini bisa memilah situ. Memilah, kenapa jadi tauhid? Kenapa ilmu hati? Kalau aja sendiri orang ada sampai di tauhid. Gurunya ada. Lalu disuruh cukup sampai ilmu hati, sempurnakan ilmu hati dulu. Bila sudah sempurna, kalau sempurna hanya belajar masuk kepada ilmu bermanfaat menurut tauhid. Belum lagi menurut ilmu bermanfaat menurut fikih belum lagi kita. Jadi menghitung mulai nomor 1. Makanya nyawa alih. Jadi ngalir. Nyawa belajar orang sudah nah kitab dibaca orang sudah tingkat langit. Nyawa duduk tahu tangan hanya belajar tingkah main Bandung makan bubur masih makan bubur. Orang makanan sudah baul. Kalau nari mama akan giginya kada lagi baul pulang di mama. Ya itu sayur. Itu sayur lah. Sayur. Kenapa jadi sayur ya? Itu bang sayur. Orang sudah orang di bejanan ilmu tauhid dan ma'rifah, seorang fikihnya belum bujur, ilmu Quran belum bujur, bodoh belum bujur. Lalu ngalim menarangkan mana? Kenapa dia terangkan entah? Lalu menjelaskan lagi maka adalah kata Malik bin Dinar rahimahullah taala berkata ilmu itu tiada ilmu itu dengan banyak riwayat. Hanya saja ilmu itu adalah cahaya atau petunjuk yang ditaruhkan oleh Allah akan cahaya tadi di dalam hati. Nah ini Malik bin Dinar ini secara ilmu Sidin menjelaskan ilmu manfaat menurut ilmu syariat. Imam Abdullah bin Muhammad menjelaskan ilmu manfaat menurut ilmu hati. Imam Junaid menjelaskan tentang ilmu manfaat mengenai dari jalur tauhid. Jadi ilmu manfaat ini tergantung ilmunya. Ujar Imam Malik bin Dinar, tiada ilmu itu dengan banyak riwayat. Ada perlu juga ilmu itu banyak isi riwayat. Tiada ilmu itu dengan banyak riwayat. Kenapa pada kau mengamalkan? Ya banyak isi ilmu, macam-macam ilmunya, ilmu ini. Teman seperti kan kau mengamalkan lebih baik sabuting, tapi diamalan. Contoh ilmu yang nyata diamalkan, baca Quran, kalau tak baca itu nyata tak. Ceramah ada, beda lagi kan mengetahui gawian baik dua gawian jahat, mengetahui kadar neraka dan surga wajib juga tak? Wajib tak? Itu ilmu manfaat ngarannya. Ilmu pada perlu jadi banyak riwayat, ikam boleh banyak riwayat, cuma keadaan ikam belajar bab nikah, kuat bab nikah nyata, mawati bab nikah, sedangkan ikam jadi jadi penghulu, modelnya tak. Tapi kalau sekadar mengetahui ada apa, tapi dikuati jangan ada ilmu yang lebih pada yaitu gawian seorang hari-hari nanti. Ada perlu banyak riwayat, bisa riwayat ini ilmu ini, nah ilmu hadis, ilmu apa
banyak basic pada perlu sini mau bacaan kada tamalakan nang dicari itu nang dikuati itu nang nyata ilmu itu seorang tamalah itu nang dikuati nyata hanya saja ilmu itu adalah nur banyak ilmu mau sebuting-buting ada termasuk alihyo nah iya itu jadi modal dulu anda apabila ada modal ilmu sudah lalu nang lain naik mengikut ilmu yang memberi manfaat daripada cahaya akan dia dan ditaruhkan oleh Allah akan ilmu tadi dalam hati nah itu letak seorang dulu usaha belajar dulu yang letak belajar itu pun menggunakan seluruh kemampu jangan setayunya belajar belajar mayang kepajam mata tulisan kaditih pulpen kada dibawa minjem dua kawan ada pulpen kada dibawa minjem dua kawan ngarannya usaha dalam menuntut ilmu kada maksimal seorang dulu disebut maksimal imba sudah maksimal Allah Ta'ala kadang mau memberi nyawa ada bujur bu nyawa itu bergawi dengan orang itu aja nyawa makan kira-kira lawas kadang nyawa kau bergawi dua orang itu kan kadalah umpama lawas juga orang kada itu dua kan ada tuh dua kali itu baca lah ilmu yang ditaruhkan apabila seorang sudah menuntut menggunakan seluruh kemampuan memahami, mencerna, menyimak, apa sudah itu mencukupi syarat dimutolaahi sudah dipahami sudah didengarkan disimak dan lain sebagainya sudah cukup sudah syarat lalu diberi Tuhan paham nah memberi paham itu Allah memberi kalau emangnya merasa paham maupun jadi paham akibat belajar ada nyawa kau belajar tahu di mana nyawa kau belajar nyawa duduk itu aja berdoa kan mana badan nyawa aku jadi pintar tuh punya karena aku belajar boleh nyawa bersuara itu dimuntung tapi dalam hati wajib berkata nang lain untung boleh saya kira kurang itu terobsesi umpamanya nyawa aku bari gambar aja ini ada sampai jam sekian ada ini ada kantuk-kantuk ada kitab tuh karena kalau lagi dibaca kalau dibaca beriuran menyambung tulisannya artinya kawiwan karena sudah belajar boleh aja berkesan itu tapi dalam hati jangan kayak itu lawan orang berkesan situ tapi dalam hati Allah mendingan dimuntung boleh kita lawan orang apa bari gini apa bari jangan ini jangan ada belajar ini itu boleh jika bersuara tapi dalam hati wajib ingat lawan Allah supaya ikam jangan jadi Tuhan apabila ikam bersuara nanti itu masuk dalam hati lalu ikam bangga akan keadaan diri ikam barakat ikam bahari kesana pamade bangga ikam bahari ikam merasa bisi rasa ada apabila merasa bisi rasa ada bahari ada kemampuan wah ini ada hasilnya lalu ikam bangga ada rasa nah itu di sini masuk juga berarti kan balon pinando akan kadar diri mulai deh nangaran hamba itu kada itu cuma usaha wajib di jalan habis-habisan usaha wajib habis-habisan hati lawan Allah usaha di luar jangan dimasukkan dalam hati itu maksudnya nyawa suki silahkan pada apa silahkan kawin luar tapi hati setiap apa jangan lupa ini ganda kawin sudah sedikit ternyata ya Allah nikah kalian dalam hati hapulah ajalah menjadi jakanya aku modal gonol gawin dalam hati jakanya aku modal gonol jakanya aku ada modal gonol ngejar hati ajalah baik berdoa ya Allah kalau
sambil awak begawi hati berdoa, jangan mahal. Hingga mahal ya kan jadi apa-apa juga. Ayat habis sampai subuh kagak itu pam jadinya jangannya mahal terjadi baik mahal. Mahal lagi kemakai mahal soke sampai subuh cilik mata lapar suginya kada esoknya lalu periksa banu panjang nih bang bayang halnya berapa darah 180 jam dari basuntik keluar duit obat keluar gara-gara mahayal lah jadi apa-apa baik mahayal ingat tangan gawe kurang aku nih duduk Allah hidup akan mati aku nih barabara Allah marabarakan aku nih behereng Allah merengakan aku nonton TV Allah membantu melihatkan nanti itu yang bagus awak nonton TV tapi hati ingat tapi kan TV yang hayal di bawah TV dalam hayalan TV kamu nikah dalam hati lawan Allah dan nonton kadang mau gam terbawa lawan TV malah nikam TV nonton terbawa lawan nikam yang mati nonton TV itu lagi tangis kenapa aja menangis tuh aja si tuan muda ini malah jadi suki soang bilang ya orang syuting rumah bono orang mau jalan tumbus atap tuan muda maghrib atau di maghrib lagi tuan muda coba aja nonton TV boleh kan kawin dunia Allah tadi tapi jangan lupa seorang duduk amat ingat aku tidak Allah nanti Allah mengatakan TV mengatakan mata polo nanti biar bangunan barangnya kalau kau terus-terusan yang awal-awal barang seperti orang sembahyang kan niatnya akan di awal aja kelihatan sisanya ada perlu lagi berniat nanti sambungannya cuma ingatan sampai awal menggawi niat kaitannya awal-awal pada duduk ingat berdiri ingat hati di situ dulu itu hujan Imam Malik bin Dinar kada perlu sedikit ilmu banyak-banyak jangan kadang tak pakai juga harus sama kayaknya kan bisa baju selama deh tak pakai sebuting warna banten buting itu aja namanya jadi kada boleh banyak tapi betapa pekan pengantin kalau mungkin jadi minggu kopiah ada kamu kopiah hari-hari bolehnya bisa 10 tapi 10 ada apa ranjang 10 bagus juga ini kan anak kuring kalau kiriman atau kiriman ini kada laos ini bisa malalar aja ranjang udah banyak kali sudah dingin kayak odong pentaluan manusia kedua mental bang ya itu hujah Imam Malik bin satu ilmu tapi ini tenaga gawe ikan belajar ilmu hadis banyak belajar tafsir banyak belajar ini tapi nanti gawe hari-hari yang mana gawe hari-hari ada yang kamu tafsir terpakai hari-hari hadis terpakai hari-hari peribahasanya tuh ilmu pahala hari-hari adalah dan nanti pakai itu satu ibadah kalau tak 5 waktu sunnah lawan duduk berdiri nah 3 macamnya itu duduk berdiri yang wajib yang sunat ini nanti pakai hari-hari adalah tak pakai tafsir sambil duduk sambil membaca nonton TV baca tafsir adalah tidak tafsir itu kecuali sekadar memakan nyawa bisi ahli tafsir umpama ahli tafsir ahli tafsir kemana juga nyawa ahlinya abad-abadnya tak ibaratnya itu jurusannya kemana ke kampung ya lecet mana membaca tafsir di kampung tanah orang pada bang Joko tafsir sebanyak ada tapi tahu Joko kiki Joko pada tahu baca tafsir loh ya kan baca luput sudah dikuati ilmu
Nanti kuat itu yang gawian hari-ha nyata Al-Quran yang baudu dan sebagainya, gawian duduk berdiri dan lain sebagainya. Ilmu yang lain pada itu boleh untuk sekedar menambah wawasan, boleh aja. Cuma ada tawang hati hanya duduk berdiri jagawin lah. Ada yang kada duduk berdiri kita ada baru duduk berdiri beberapa PR itu manggawin sudah. Mana lagi ke pasar ke jalan ngarannya sambalnya aja apa pasar padahal jalan kalau begara artinya tekanannya begara, tekanannya bedia teguring. Nah itu maksudnya nggawin nanya tetap kayak ini Malik bin Dinar sidin sudah jadi wali kalau sidin kita Malik bin Dinar ini bahari sidin perampok pulau Malik bin Dinarnya perampok penyamun kita di gurun pasir tuh ada bukan pedagang lewat di begal sidin Jepang. Lalu suatu hari Malik bin Dinar ini mendapat wahyu dari Allah. Lalu jadi waliullah mentah. Lalu di sini berkata, "Agam di sini kalau sebanyak-banyak basic, kalau sebanyak-banyak basic riwayat." Nah, riwayat ilmu maksudnya. Cuma naikkan kuatin adalah ilmu ikam tapakai hari-hari. Ikam adalah sambil berduduk, sambil berpandai doang baca tafsir adalah baca hadis, mupalah, ilmu nahu, ilmu saraf. Nah ada orang anak saraf, orang sekolah lagi ada apa sekolah pondok, anu kasih membaca kitab, memahami kitab, sampai di kampung lah, ilmu saraf di masjid, langgar, al-kalam, wah aku cuma kampung mana al-kalam, ada arti apa? Masa sembahyang aja pada paham juga apalagi al-kalam kita tafsir ini nasih masuk ayat ini di nasih oleh ayat ini diganti deh karena pada waktu itu kayak gini jadi masyarakat kayak jauhan nanti kisahkan tuh jurang kita gawin hari-hari nana sah kada nih nanti dipikirkan murah diterima kada ini kisahkan nanti Makkah nanti Arab bahwasanya ujar Al-Quran hal ataka hadithun ghashiyah wujuhun yawmaidin khasyiatun 'amilatun nasibah tasla naran 'amiyah tusqalin wadiyah ainun jariyah. Apa ainun jariyah? Bahasanya mata air nama fil jannatin, di dalam surga itu ada apabila orang masuk surga. Di jannatin 'aliyah, surga itu bertingkat-tingkat, ada yang rendah, ada yang tinggi. Lalu di dalam surga itu bilang biha jariyah biha, di dalam surga itu ada anu sungai nama mengalir. Kan Islam ini berasal dari negeri Arab kalau timbul jalan sejarahnya. Islam itu dari mana timbul? Dari Indonesia lah. Tapi kamu uruskan. Ayo, masalah jawabnya nggak tahu. Dapat nilai 5 nyaman. Tapi masuk untuk ini ilmu sejarah. Terserah ada apa? Islam itu berasal dari negeri Arab. Di Arab itu sungai ngali, lautan jauh. Gak ada apa-apa, lembah maginnya tandus, namanya bakaran gurun saha. Kalau di pengurus nanya gurun sehari, panas sehari, gurun sehari. Lalu di Arab ini supaya orang Arab ini hafal masuk Islam, hafal masuk Islam. Jadi Allah ini mau ulah ayat diturunkan lawan Jibril menurunkan lawan Rasulullah sejarah. Ya ayatnya ataka hadis al-Ghashiyah. Jadi di dalam ayatnya itu dikatakan
asalnya kan di surga tauhid wabi anu nanta wabil apa anu wal ardi kusihat anu wal jibali fasutihat. Nah, itu masalah tauhid tuh loh diajarkan tauhid lawan bubuhan orang kafir bubuhan orang apa orang kafir maka dipadahkan masalah tauhid. Ibili kaifa khuliqat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir, supaya disuruh tauhidnya bahwanya itu pada waktu itu kan menyembah patung, lalu dipadahkan dengan ayat ini pada boleh menyembah itu ikam nama orang Tuhan, ikam juga nama menyembah laharat ikam pada Tuhan nah ikam sembah mengharap ikam menyembah sembahlah Tuhan nama ulah langit dan Tuhan nama ulah ibil ontak. Lihat aja ontak tuh sekali minum tahan setengah bulan kadang minum lah. Tapi itu nih kepikirakan berarti ontak aja sekali minum tahan setengah bulan kekuatannya, berarti ontak itu harap lebih harap lagi orang yang menciptakan ontak. Iya harapnya kada paham juga bukannya kada paham, pintar orang Arab tuh pintar, cuma kada kon beiman kena yang lain bayang ini itu macam-macam puasa lalu dibujuk pulang oleh Allah membujuk orang kafir melalui Jibril, melalui Rasulullah lewat ayat itu ayat dari juga Al-Ghasyiyah piha ainun jariyah piha sururu marfu'ah ikam kena Nabi Muhammad lawan baban dan lawan orang kafir menikam kena masuk surga, menikam mati kena lah masuk surga. Di dalam surga itu sururu marfu'ah, ranjangnya mewah-mewah. Di Arab tuh kan tapi ada tuh ranjang mewah. Kenapa? Inya kayak ada besi ulat sutra. Ulat sutra tuh ada di daerah orang daerah anu iklim apa nanti iklim dingin, sedangkan di situ ada para pakor makin halat sudah digabahkan bang ada yang kamar anjay ya dan BW ini bang tulang ke pasar Pekandaraan bawa ontak anak ke pasar aja bawa ontak setengah bulan sampai pulang kulit mencari lapik kuring aja lalu di akalani supaya buahnya ini tertarik dalam Islam. Biha surur marfu'ah, di dalam surga itu buahnya kena ranjang bahasa dia kaduyung lagi kamu ranjang marfu'ah bagus-bagus ranjang tingkat biha ainun jariyah di dalam kamu nikah masuk surga itu kan tahu lah bun batis bajuntai di pinggir sungainya tuh nah di dalam surga ada sungai, maka apabila di dalam surga ada sungai, kita nih kalau menjuntayakan batis ke sungai, kayak kita nih sungai Pangurus menjuntai batis, bajunya sing tangan, air menjariah mengalir dingin, jadi orang Arabnya tangan, bajunya patung tandus jangan melihat sungai, jangan melihat sungai, lalu mahaya, kalau ada sungai itu adalah di benak kita nih. Nah ada nih kita mah ada sungai kayak apa sungai itu yang nyamannya di hayal tuh ya lewat Al-Quran jadi juang kafir karena ujar Rasulullah mau nikah masuk surga biar air jariyah nyaman nikah batis sambil becul batis di sungai. Nah itu pulang di dalam surga itu azwaj mutahharuh apa nanti air menjari yang biasa suruh marfuatu apa gelas-gelasnya dari gelas-gelasnya ikam gelasnya itu kan ada surga itu perak emas mau di dunia kan pada boleh makan anu memakai emas tapi sudah masuk surga oleh ada nukar lah wahai Rasulullah ada nukar lagi jadi Rasulullah tapi asal masuk surga enggak ada masuk pak nukar Waku mau namariku masbukul wajah Rabiu Mabdullah pulang di surga itu banyak bidadar orang Arab ini pengawinan orang Arab ini tujuh kawin mendapat entah ajo-ajo entah kamu nikah masuk surga bidadari sing banyak kan oh jebon Arab
Musik bini-bini Arab itu sing bini-bini nikah mana bagaimana di Arab itu nah mau nikah bini di Arab jangan lorong belum batis ada jadi lorong belum batis namun menurut bini di Arab tuh satu apartemen DC maharnya mobil beserta supirnya. Makanya sana mau motoran mobil itu kayak motoran aja rusak-rusak pinggir jalan kesusun. Jangan ada bebuan kita nya nang katuju anu ka batu parwasi nu ka sana dibariakan buannya aja. Motor hanya keluar sing bagusan di pinggir jalan tuh Pak. Banyak kan ge diambil orang kada pakai orang kada lagi. Jangan ada bebuan kayak buan kita nih lah nanya wasina berkilo-kilo angkot sudah. Ujar bebuannya masalah angkot gampang. Jarak itu nah buat Arab nih mau aja siapa nama ambil wasinya tapi ongkos masih mana nah ongkosnya nang larang ongkosnya nang larang pesawat berapa lah belum membawa wasi kita kawan nyawa tongkang berapa bulan sampai belum surat izinnya nah, tetap jadi orang Arab ini jadi yang masuk Islam itu sambil dibisai oleh Allah nama misalnya lewat tauhid kada mampan lewat ini kada mampan diiming-imingi lewat surga namun kita masuk surga yang kamu dalam surga itu kan bidadari dalam situ menggulung ikan orang Arab ini banyak nang itu tadi yang kenapa begini duit yang ada lelaki Arab ini banyak kenapa begini duit kada ada. Jadi Arab itu kan kayak keadaan kayak udah kita bang mulai rumah sebuah kada mau kau mulai rumah situ untung benar kenapa jadi untung tandusnya itu batu tandasnya itu nyawa pulang rumah main 10x10 lebarnya tajak kulitnya nang patah makanya apartemen ngarannya yang kada kawal karena kau ngajak rumah apartemen itu aja 100 meter ke bawah pulang orang becor memulai lubangnya aja bornya intan itu kan banyak tabarik matanya membantu cadas nanti di desain makanya kadang kalau kita pang udah kita perumahan beratus ya olah di sana mana perumahan menajak dicor umpamanya apa dicor motor lewat rabah nah itu tuh jadi jadi orang Islam atau orang Islam sedikit kan. Lalu Justin Malik bin Dinar ini berkata kalau perlu banyak riwayat nikah cukup satu, tapi yang satu tadi kau memberi penerang dalam hati yang satu ini maksudnya kayaknya namanya tikam tak pakai hari-hari itu nah ilmu naik kuatnya nah hari-hari tak pakai ikam mesti kada jadi penceramah ikam kada jadi ini ada perlu juga ikam malah hafal banyak banyak nanti bahapal macam-macam jangan ikam kalau jadi apa nah ikam jadi penceramah ayo ikam hafal banyak nanti hafalin kalau perlu kitab itu dirandam jadi gitu jadi hafal sedikit demikian apa tulisannya hafal nah itu tuh nah ilmu itu kan biar kalau sebanyak ayatnya kayak itu kalau sebanyak isi riwayat cukup satu cuma hari-hari apa hari-hari ini ya dari bangun guling sampai hendak guling ilmu apa tepakai itu nah satu yang tepakai ilmu pikir kedua ilmu hati angka tiga ilmu tahu itu bang sudah dikuatin sampai ingat baik kepada sekolah juga kalau sekolah pondok belajar ilmu ilmu sholat ilmu alat pelajaran jangan tepat pelajaran cukup dan berkat dosa kita ibu Rasulullah karim Allah Taala dan mudah lagi hajar kita dunia akhirat Allah dan hidup iman mantibul muslim mudah-mudahan lagi di akhirat nanti ikut merupakan rasul dan serapah rasul tidak terbedo sudah hadrat dan nabil fatihah alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna bidin wa anta ta'ala bidin wa anta ta'ala bidin wa anta Allahumma rasul bala ilahi ilaika kamana wa ta'ala min syamsika amrana abada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah
ونفخ ونفس عدد ما وسعه